Baik, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat ya. Kembali lagi bersama pelajaran matematika. Makin tekun, makin kacau. Salah, makin canggih ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Tapi materinya udah agak jauh nih. Materinya apa yang kita bahas? Nah, ini di papan kalian ini adalah materinya. Segitiga sebangun dengan garis sejajar sisi ya. Jadi kalau misal di gambar itu seperti pada gambar itu seperti itu, ada segitiga A B C K L ya. Ada segitiga A B C K L di mana itu kalau misalkan kalian perhatikan itu ada dua buah segitiga. Yang pertama itu segitiga kecil, yaitu segitiga kecilnya itu adalah KLC, sama segitiga yang besar yaitu apa? ABC. Dimana kedua segitiga ini yang kecil sama yang besar ini adalah segitiga yang sebangun ya. Sebangun ya, karena apa? Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, yang kita bahas ini adalah nanti bagaimana mencari panjang sisi-sisinya. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada apa namanya? Sudah ada panjangnya. Misalkan di sini ya, di gambar yang ini, kalian perhatikan di sini panjangnya itu adalah A, KC itu A, kemudian panjang dari A sampai K itu adalah B, CL itu panjangnya C, dan LB itu panjangnya D, terus ini KL itu panjangnya E, dan AB panjangnya F. Nah, di sini saya akan membahas dua rumus ya. Dua rumus yang pertama ya. Yang pertama itu kalau misalkan ada segitiga ini ya. Ini saya langsung singkat aja. Kalau misal diketahui sisinya A, B, C sama D, maka berlaku rumus ini nih. Kasih tahu ya. Kecil banding kecil, berarti apa rumusnya? A per B sama ini nih, kecil banding kecil, sama dengan C per D. Nah, ini adalah rumus yang pertama ya. Karena kalau diketahui sisinya ya, kalau diketahui sisi-sisinya itu kalian cukup menggunakan rumus ini. A per B sama dengan C per D. Ingat ya, kalau diketahui sisinya nih, sisinya itu ini nih. Nah, ini sisinya ya. Kalau diketahui sisinya itu pakai rumus ini. Rumus yang pertama, A per B sama dengan C per D. Oke. Kemudian kita akan bahas rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu ini nih. Rumus yang kedua itu kalau diketahui ini nih. Kalau misalkan segitiganya itu diketahui nih. Ini A, ini B, terus yang diketahui itu ini nih, E sama F. Nah, di sini berarti akan berlaku rumus segitiga kecil dan segitiga besar ya. Berarti gimana rumusnya? Kayak gini nih ya. Jadi kecilnya apa ini, panjang ini ke sini, panjangnya oke, pintar. Per atau banding yang besar ya. Dari sini ke sini itu panjangnya berapa? Ada yang tahu? AB, bukan. AB itu A kali B, bukan. B, salah. Nah, iya benar. Dari sini ke sini itu sama aja A plus B, ya kan? Dari sini ke sini kan ini kan udah A, ke sini kan B, berarti tinggal ditambahkan aja A plus B kayak gitu. Jelas ya? Oke, berarti kan rumusnya adalah kecil banding besar. Terus kecilnya apa ini? Sama dengan E per besarnya apa? F. Nah, kayak gini. Ini adalah rumus yang kedua. Oke ya, jelas ya? Ini adalah rumus yang kedua. Jadi, kesimpulannya untuk rumus yang ke satu ini itu kalau misalkan diketahui sisinya, ya, diketahui sisi-sisinya tadi, sisi ini nih, sisi ini sama ini. Tapi kalau misalkan rumus yang kedua ini, rumus yang kedua ini itu adalah kalau diketahui ini nih, ini sama sisinya nih. Nah, itu pakainya rumus yang kedua, ya. Jelas ya?
Baik, langsung saja kita ke contoh saja ya, ke contoh soal biar kalian lebih paham. Oke, contoh soal yang pertama tuh kita geser ke bawah. Nah, ini contoh soal yang pertama. Hitunglah panjang CD dan BE. Nah, di situ panjang CD dan BE. Nah, ini nih. CD ini yang pertama ini udah misalkan A, misalkan ya. Udahlah, nggak usah A, tapi tetap panjang CD kayak gitu aja ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita CD sama BE. Kita mencari panjang CD dulu ya, panjang CD dulu. Nah, dilihat pakai rumus 1 atau pakai rumus 2 menurut kalian? Pakai rumus 1 atau 2? 1. Salah, kalau pakai rumus 1 salah karena yang diketahui sisinya cuma 2 doang. Minimal kalau pakai rumus 1 itu adalah 3 yang diketahui, sisinya itu yang diketahui 3. Misalkan di sini berapa kayak gitu, angka berapa. Nah, itu baru bisa menggunakan rumus 1. Tapi kalau misalkan yang diketahui 2 itu tidak bisa ya. Dilihat. Makanya untuk mencari CD ini kita menggunakan rumus 2. Ya, kita menggunakan rumus 2. Pakai perbandingan kecil banding besar karena di sini yang diketahui ini ada sama ini nih. Ya. Oke, jelas ya? Oke, untuk mencari CD berarti ini aja. Berarti kecil. Kecilnya berapa ini? CD, tulis yang dicari. CD. Besarnya berapa ini? Ini ke sini. Ayo, menurut kalian berapa? Ini di sini tuh CD panjangnya, ini tuh 4. Berarti kalau dari sini ke sini tuh berapa? Iya, benar. CD plus 4. Jelas ya? Oke ya, karena panjangnya itu dari sini ke sini. Berarti ini dijumlahkan. Paham ya? Oke, paham. Terus lanjut. Sama dengan, nah ini baru berapa nih? 8 segitiga kecil banding segitiga besar. 8/12. Oke, jelas ya? Oke, kita langsung cari. Kita sederhanakan. Yang pertama kita sederhanakan dulu yang ini. Ini sama-sama habis dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4 ya. Ini sisa 2, ini sisa berapa? 3. Nah, udah ya, nggak bisa disederhanakan, kita kalikan silang. 3 kali CD itu berapa? Oke, pintar. 3 CD sama dengan, ini kalikan silang yang ini nih. Nah, ini kalikan silang. 2 kali CD berarti berapa? 2 CD. Terus kebagian semua ya. Ini 2 ini dikalikan ini, terus ini juga dikalikan ini karena di sini ada tanda plus ya. 2 kalikan 4 berapa? Oke, 8. Pintar. Nah, ada yang sejenis nggak? Iya, ini sejenis nih. Ini sama ini sejenis. Berarti kalian jadikan 1 ya. Ini pindah ke sana, jadinya apa? Jadinya min. Pintar. Berarti 3 CD pindah ke sana jadinya min ya. 2 CD sama dengan berapa? 8. Nah, sisanya ini tinggal ini kan, berarti tulis saja di sini 8. Nah, ini udah sejenis ya. 3 kurangi 2 CD. 3 CD kurangi 2 CD itu berapa? Iya, 1 CD. Biasanya kalau angka 1 itu nggak ditulis. Tinggal kalian tulis saja CD sama dengan berapa? 8 cm. Oh, ini ya. CD-nya itu ketemu 8 cm. Oke. CD itu udah ketemu 8 nih. Tak tulis. Ketemu 8 cm. Nah, CD udah ketemu ya. Ini CD udah ketemu. Sekarang kita akan mencari panjang apa? Panjang BE. Perhatikan nih. Sekarang untuk mencari panjang BE atau EB itu kalian pakai rumus apa? 1 atau 2? Coba pakai rumus 1 yang ini atau yang kedua. Tadi kan yang untuk mencari itu kan pakai rumus yang kedua ini. Ya, karena yang diketahui adalah ini sama ini. Terus ada salah satu ini, makanya pakai rumus 2, kecil banding besar. Nah, untuk mencari yang ini karena udah diketahui 3 nih. Perhatikan kalau kalian perhatikan sisinya itu yang diketahui sisinya itu ada 3. Nih, kalau nggak percaya tak hapus dulu ya. Nah, tak hapus dulu ininya. Nah, ya sisinya itu yang diketahui 3 ya. Nih, yang pertama adalah 8 ya kan? Ini sisinya lagi, terus ini yang ditanya kan. Minimal untuk mencari ini itu ada 3 sisi yang diketahui. Makanya bisa menggunakan rumus 1. Langsung aja ya. Oke, kita kerjakan. Jadi gimana caranya? Pakai rumus 1. Tinggal kecilnya berapa nih?
8, ya kan? Banding kecil ini nih. Nah, kayak gini. 8 banding berapa? 4, sama dengan kecil ini juga nih. Berapa tuh? 10 banding yang kita cari apa? B. Bisa disederhanakan nggak? Bisa dong. Ini sama ini kan sama-sama habis dibagi 4. Sama-sama habis dibagi 4. Berarti ini sisa 2, ini sisa 1. Ini atas sama atas bisa dicoret kan? Ini sama-sama habis dibagi 2, ini sama-sama dibagi 2, berarti sisa 5. Berarti tinggal dikalikan silang. Ini tinggal 1, EB kali 1. EB kali 1 kan EB. Ya kan? Terus 1 kali 5. 1 kali 5 berarti 5 cm. Berarti udah ketemu nih EB. Jelas belum? Jelas ya? Nah, sebenarnya kalau ini nih, kalau misalnya kalian udah awangan pintar, sebenarnya itu kalian dari sini tuh bisa dikerjakan nih. Nih dilihat nih. Tadi berapa yang ini ya? Tadi kan 8-nya. Nah, di sini udah ada 4. Kok di sini 8? Berarti berapa kalinya 4? Nih, ini kok jadi ini kayak gitu. Berarti berapa kalinya? 2 kali kan? 2 kali kan? Ya udah, berarti ini jawabannya 8. 4 kali 2 8. Ya ini juga sama. Kalau ini 10, ini ke sini berarti berapa? Kalau ini 8, ke sini kan dibagi 2 ya. Sisanya 4. Jadinya 4. Kalau ini ke sini dibagi 2, sama-sama berarti berapa? 5. Nih, perbandingannya kan 2 banding 1. Ini 2 banding 1. Nah, itu kalau misalkan kalian udah bisa dengan cara cepat, langsung dilihat aja perbandingannya kelihatan. Jelas ya? Oke, itu soal yang ke-1. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua agar kalian itu lebih paham ya. Rumus 1 bisa tahu pakai rumus 1 atau pakai rumus 2. Kita bahas soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Nah, kalian di sini disuruh mencari hitunglah panjang A, B, dan C. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang A dulu. Kira-kira yang A, untuk mencari A pakai rumus 1 atau 2? Bingung ya dengan gambarnya? Jangan bingung-bingung nih. Untuk yang A itu kalian anggap aja ini nggak ada nih. Garis ini anggap aja nggak ada nih. Nah, ini nggak ada. Nah, ini nggak ada. Nah, berarti kan sisanya segitiga ini kan? Ya nggak? Nah, ya kan? Segitiga kayak gini kan sisanya? Berarti ini diketahui apa? Diketahui sisinya kan, diketahui kan? Ini kan? Berarti pakai rumus apa? Pintar, pakai rumus 1. Kita hitung langsung ya. Kita hitung langsung pakai rumus 1. Berarti kecilnya berapa? A per. Kecil lagi berapa sisinya? 15 sama dengan kecil lagi ini kan? Berapa? 12 per kecil lagi kan? Karena diketahui sisi ya kecil banding kecil banding kecil. 18. Bisa disederhanakan enggak? Bisa dong, ini sama-sama dibagi 6, ini sisa 2, ini bagi 6, sisa 3. Nah, 3 sama 15, bisa dicoret nggak? Bisa dong, dicoret sama-sama dibagi 3, ini sisa 1, ini sisa 5. Tinggal dikalikan, A kali 1 sama dengan A, 5 kali 2 sama dengan berapa? 10 cm. Oh, A-nya ketemu, gampang ya, karena itu menggunakan rumus 1, tinggal coret. Kayak gitu kan? Jelas ya? Oke, sekarang kita menghitung yang B. Kira-kira yang B ya. Yang B ini tak hapus dulu ya. Nah, yang B. Nah, untuk yang B kira-kira pakai rumus 1 atau pakai rumus 2? Ayo, pakai rumus 1 atau pakai rumus 2? Iya, pinter ya. Karena ini nih. Kalian perhatikan segitiga ini. Ini enggak kalian hilangkan, anggap aja ini hilang nih. Perhatikan segitiga yang ini nih. Nah, ini set. Nah, ya, berarti yang diketahui kan sisinya nih 1, 2, 3, 4. Berarti kalian pakai rumus C. Kalian mau pakai kayak gini juga boleh nih. Pakai yang kayak gini, perbandingannya kayak gini boleh. Sepenting konsisten ya. Coba kita ini dulu. B, tulis ya. B per kecil ya. 9 sama dengan ini dulu berarti ya. 12 per 18. Ya gini kan? Sederhana kan, bisa nggak? Bisa dong. Ini sama-sama dibagi 6. Sama-sama dibagi 6. Ini sisa 2. Ini bagi 6 sisa 3. Ini coret sama ini kan? Bisa kan? Sama-sama dibagi 3. Ini 1. Ini sisa 3. Tinggal dikalikan. B kali 1 adalah B.
3 kali 2 sama dengan berapa? 6 cm. Nah, berarti ini ketemunya B-nya adalah 6, A-nya ketemunya 10. Jelas belum? Jelas belum? Insya Allah jelas ya. Oke, lanjut. Kita mencari yang C. Pak, kalau misal mencari C itu pakai rumus mana, Pak? Oh, kalian lihat dong. Kalian lihat. Itu kira-kira pakai rumus apa? 1 atau 2? Nah, tak hapus dulu biar kalian jelas. Nih, dilihat. Untuk mencari C kira-kira pakai rumus apa? 1 atau 2? Untuk mencari C kira-kira pakai rumus apa? Hayo. 1 atau 2? Iya, pintar. Pakai rumus 2. Karena apa? Yang dicari adalah ini nih. Nih, ya. Yang dicari adalah ininya. C-nya berarti kalian pakai perbandingan kecil banding besar, kecil banding besar. Oke, tadi A-nya ketemu berapa? 10 ya. Pakai ini aja. Kecil banding besar. Kecil banding besar. Berarti berapa perbandingannya? 10 per. Ini tambah ini berapa? Besarnya 10 tambah 15, 25. Ya, benar. Sama dengan berapa tuh? Ini berapa? 14 per C. Ya kan? Kita cari C. Bisa disederhanakan enggak ini? Bisa ya, sama-sama dibagi 5, ini sisa 2, ini bagi 5, sisa berapa? 5, ya gini kan? Ini bisa dicoret nggak sama ini? Bisa, ini sama-sama dibagi 2, sisa 1, ini bagi 2, sisa 7. Tinggal dikalikan, C kali 1 adalah C, 5 kali 7 adalah 35 cm. Berarti yang C ketemunya adalah 35 cm. Paham ya? Paham? Rumus 1 dan rumus 2. Pokoknya kesimpulannya kalau diketahui sisi itu pakai rumus yang 1. Kalau misalnya diketahui ininya, nah itu pakai rumus yang 2. Kalau diketahui ini pakai rumus yang 2. Jelas ya? Semoga jelas. Nanti kalau masih belum jelas bisa diulangi lagi videonya ya. Terima kasih. Hari ini cukup sekian. Selamat belajar. Semoga kalian cepat pintar ya. Amin. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.